Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, anak-anak ibu semangat-semangat semua ya kelihatannya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita doa terlebih dahulu ya, teman-teman. Baik, ketua kelas boleh memimpin doanya. Selesai, amin. Sebelum memulai pembelajaran, gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Setuju nggak? Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Hore, anak-anak ibu pinter ya hari ini. Coba sekarang ibu mau tanya, coba dilihat teman samping kanan kirinya, ada yang gak hadir nggak? Wah, hadir semua. Alhamdulillah, berarti gak ada yang gak hadir ya hari ini. Nah, anak-anak, kita juga harus bersyukur karena telah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa belajar di tempat ini. Baik, ibu mau tanya, kita lanjut aja. Udah pada siap nih belajarnya ya? Oke, sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu apa aja sih manfaat dari panas matahari? Ya, betul, bisa mencuci, bisa manfaatnya menjemur baju, apalagi? Ya, bisa menjemur ikan asin. Oh, ibu mau tanya, siapa yang pernah mencicipi rasa ikan asin itu seperti apa sih teman-teman? Oh, asin ya? Iya, betul, asin. Siapa yang tahu proses pembuatannya seperti apa sih ikan asin itu? Nah, ikan asin itu ikan yang dari laut ya teman-teman. Bisa ikan peda, bisa pokoknya macam-macam ikan. Jadi ikannya itu dibelah tengah, dibagi jadi dua. Setelah itu ikannya dibersihkan teman-teman. Setelah dibersihkan sampai bersih ikannya, dimasukkan ke dalam kotak. Jadi posisi menaruh ikan itu tidak boleh dalam keadaan terlipat-lipat, jadi harus benar-benar rapi. Setelah itu dilumuri teman-teman pakai garam. Nah, setelah itu ditutup sampai kira-kira sudah jadi ikannya. Baru deh ikannya kita cuci bersih, baru bisa kita olah menjadi ikan asin. Nah, baik, setelah itu ibu akan menjelaskan materi hari ini adalah tentang pengertian perubahan wujud. Ayo, siapa yang tahu apa sih itu perubahan wujud? Ya, perubahan wujud itu adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda karena benda menerima atau melepas kalor, teman-teman. Kalian telah mengenal wujud benda kan? Ada benda padat, ada benda cair, dan ada gas. Kalian juga pasti telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Pasti ya teman-teman, pasti ada yang mengalami perubahan. Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Kita akan membahas tentang itu nanti ya teman-teman. Nah, penyebab perubahan wujud ada tiga, yaitu suhu, ukuran benda, dan jumlah zat. Suhu, semakin tinggi suhu maka perubahan wujud zat akan berlangsung lebih cepat teman-teman. Yang kedua, ukuran benda. Benda berukuran yang kecil lebih mudah mengalami perubahan daripada benda berukuran besar. Dan jumlah zat, dengan jumlah lebih banyak akan lebih sulit mengalami perubahan, gitu ya teman-teman.
Jenis-jenis perubahan wujud. Perubahan wujud ada 5. Ada 5M ya teman-teman, yaitu mencair, membeku, menguap, menyublim, dan mengkristal. Ya, pintar anak-anak ibu semua ya. Perubahan wujud ada 2 nih. Ada perubahan wujud yang menyerap kalor, ada perubahan wujud yang membutuhkan kalor ya. Yang apa aja sih yang perubahan wujud yang menyerap kalor itu? Yang menyerap kalor itu mencair, menguap, dan menyublim. Kalau yang membutuhkan kalor itu apa aja sih, Bu? Nah, yang membutuhkan kalor itu ada membeku, ada mengembun, dan ada mengkristal. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang perubahan wujud ya teman-teman. Yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang mencair. Siapa yang tahu apa sih itu mencair? Ada yang tahu? Nah, iya betul. Mencair itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair ya. Contohnya apa sih teman-teman? Contohnya ada es batu yang dari kulkas. Kan es batu itu yang dari kulkas bentuknya padat ya teman-teman. Kalau kita simpan di ruangan terbuka, nanti lama-lama si es batunya itu pasti mencair. Itu yang dinamakan proses mencair ya teman-teman, dari padat ke cair. Ya, pintar anak-anak Ibu. Peristiwa ini memerlukan energi panas dengan suhu tinggi mencair ya. Contoh benda mencair itu air yang membeku atau es batu dipanaskan dan berubah menjadi air. Iya, pintar. Yang kedua, Ibu mau menjelaskan tentang membeku. Siapa di sini yang tahu contoh dari membeku? Ya. Siapa yang tahu? Ya. Betul, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Contohnya apa? Siapa yang tahu contohnya? Ya, contohnya adalah air yang didinginkan dimasukkan ke dalam kulkas, nanti dia akan merubah menjadi es batu. Betul, anak-anak Ibu pintar sekali ya. Yang ketiga, menguap. Apa itu sih menguap? Ada yang tahu nggak? Oke, Ibu jelaskan ya. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas, disebabkan karena adanya pemasaan atau kenaikan suhu. Contohnya, siapa yang tahu contohnya? Contohnya adalah menjemur baju di bawah terik matahari. Pintar, menyebabkan baju lebih cepat kering kan? Coba kalau nggak ada matahari, pasti baju kita lama keringnya ya. Karena saat pakaian dicuci menjadi basah. Pakaian kita kan kalau udah dicuci basah ya teman-teman. Kalau terkena sinar matahari, maka menjadi gas dan kering. Itulah yang dinamakan menguap. Oke, selanjutnya menyublim. Pasti jarang mendengar ya kata-kata menyublim ya teman-teman ya. Nah, menyublim itu adalah perubahan benda dari padat menjadi gas, di mana benda memerlukan energi panas. Contohnya, koper harus yang disimpan dalam lemari pakaian lama-lama. Kamper, kalian tahu kamper yang bulat-bulat yang biasa ada di kamar mandi, yang biasa ada di lemari ya. Itu lama-lama lemari pakaian lama-lama akan habis ya kampernya, karena menyublim, dia berubah dari padat menjadi gas ya teman-teman. Oke, selanjutnya mengkristal. Mengkristal atau deposisi suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses mengkristal ini bisa dilihat berubahnya uap menjadi salju. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Yuk, ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, sekarang Ibu mau memberi pertanyaan ya kepada anak-anak.
Siapa yang tahu apa itu mencair? Angkat tangan. Ya, betul. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Iya, betul. Pintar anak-anak. Ibu mau menanya lagi, apa itu benda? Apa contoh dari membeku? Apa itu membeku? Ada yang tahu? Ya, betul. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Contohnya air yang didinginkan ke dalam kulkas. Pintar anak-anak itu ya. Selanjutnya, apa itu menguap? Ayo, siapa yang bisa? Ya, siapa tuh? Rani. Betul. Penguapan adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Pintar anak-anak ibu. Ayo lanjut. Siapa lagi? Selanjutnya pertanyaan, apa sih itu menyublim? Betul, menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya kamper. Ya, pintar anak-anak ibu ya. Selanjutnya, apa itu mengkristal, teman-teman? Betul, mengkristal adalah perubahan gas menjadi padat. Masya Allah, pintar semua anak ibu. Baik. Selanjutnya, sebentar ya. Selanjutnya. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang seni rupa ya teman-teman. Oke, sekarang tolong dibuka bukunya halaman 125. Di situ ada gambar matahari. Ya, ada gambar matahari. Coba dilihat. Siapa di sini yang bisa menyebutkan apa aja sih unsur-unsur karya seni itu? Yo, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ya, seni rupa itu ada lukisan, ada seni rupa, ada unsur, ada garis, ada banyak ya teman-teman, ada warna. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu apa sih, Bu? Gambar dekoratif itu adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Contohnya matahari. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering, teman-teman. Matahari mempunyai peran penting bagi kehidupan kita di bumi ini, teman-teman. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita ya. Nah, setelah itu, Ibu mau menjelaskan juga nih, seni rupa. Apa sih itu seni rupa? Seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi perasaan antar manusia. Yang kedua, lukisan. Siapa sih yang nggak tahu lukisan ya, teman-teman? Lukisan itu kan merupakan salah satu contoh seni rupa juga ya, yang biasa ada di rumah, ada di ruang tamu. Pokoknya lukisan sudah terkenal ada di mana-mana ya, teman-teman. Unsur penting dalam seni rupa ada dua, yaitu garis dan warna. Pintar. Beberapa garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Beberapa garis
yang digabungkan menjadi satu akan menghasilkan sebuah bidang datar. Contohnya, bisa menghasilkan segitiga, persegi, lingkaran, belah ketupat, dan persegi panjang. Warna juga merupakan unsur penting loh dalam sebuah seni rupa. Coba kalau nggak ada warna, pasti hanya garis-garis saja ya teman-teman, dan tidak menarik pastinya kalau tidak ada warnanya. Warna membuat sebuah karya menjadi lebih indah dan nyata. Pintar, betul sekali. Alat mewarnai bisa menggunakan pensil warna, apalagi kalau kita mewarnai pakai apa? Pakai krayon. Terus pakai cat air juga bisa ya Bu ya? Bisa dong ya. Nah, gambar dekoratif ini merupakan jenis. Nah, lanjut. Ibu mau kalian buka buku gambarnya. Kita akan menggambar matahari ya. Baik, silakan digambar mataharinya. Mau warna kuning boleh, mau warna kuning dengan oranye boleh. Ayo digambar ya. Setelah itu, Ibu tunggu anak-anak. Sudah selesai menggambarnya? Nah, baik, kalau sudah dikumpulkan ya. Baik, pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang apa ini? Tentang pengukuran berat. Pelajaran matematika ya teman-teman. Udah pada siap semuanya? Pada loyo-loyo ya. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi pelajaran hari ini, yaitu matematika. Apa sih itu pengukuran berat, teman-teman? Ada yang tahu apa itu pengukuran berat? Buat timbang, betul. Alat pengukuran berat itu untuk menimbang ya, Nak ya. Nah, di sini Bu akan menjelaskan tentang pengukuran berat. Pintar. Pengukuran berat adalah membandingkan sesuatu massa benda atau berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Siapa yang tahu timbangan? Pasti anak-anak pernah ya menimbang badan di rumah? Pernah ya? Pernah. Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang ditimbang. Oke, yang pertama, Ibu akan menjelaskan ada timbangan badan. Timbangan badan apa sih? Timbangan badan, timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan kita ya. Contoh timbangan ini adalah timbangan mengukur berat badan anak dan bisa juga mengukur berat badan dewasa ya. Yang kedua, ada timbangan beras atau timbangan duduk. Siapa yang tahu bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya besar ya teman-teman, untuk mengukur beras. Timbangan beras ini digunakan untuk menimbang berat beras atau barang dalam karung dan peti, karena kapasitasnya yang bisa mencapai sampai 500 kg loh teman-teman. Namun ada juga yang kapasitas maksimalnya hanya 50 kg. Setelah itu timbangan kue. Pasti suka lihat mamah-mamahnya di rumah menimbang kue ya teman-teman. Nah, timbangan kue ini merupakan alat dapur yang digunakan untuk menakar bahan makanan dan kue. Bisa juga untuk menakar atau menimbang buah-buahan, sayur-sayuran, ada tepung terigu juga bisa ditakar teman-teman. Ada banyak pokoknya ya yang bisa ditimbang ya. Oke,
Oke, selanjutnya timbangan gantung atau timbangan bayi. Siapa yang pernah lihat? Biasanya timbangan bayi itu ada di posyandu, teman-teman. Nah, timbangan gantung atau timbangan bayi digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Alat ini sering dijumpai di posyandu, namun juga bisa dijumpai di pasar. Selanjutnya adalah timbangan warung. Nah, timbangan warung ini dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas berbagai ukuran. Ada yang 50 gram, ada yang 100 gram, ada yang 200 gram, ada yang 500 gram, dan bahkan ada yang 1000 gram atau 1 kilo. Timbangan warung memiliki kapasitas muatan mencapai 10 kilo. Biasanya timbangan warung ini dipakai untuk menimbang telur, bisa menimbang apa lagi? Menimbang sayur-sayuran juga bisa, teman-teman ya. Selanjutnya ada neraca. Apa sih neraca ini ya? Neraca ini banyak terlihat di toko-toko emas ternyata, teman-teman. Karena digunakan untuk mengukur massa emas pada neraca analitas 2 lengan. Terdapat 2 lengan dengan wadah kecil dari logam untuk menimbang. Jadi bentuknya persegi panjang seperti itu ya, teman-teman. Lengan 1 digunakan untuk meletakkan benda atau logam yang ditimbang. Lengan 2 untuk meletakkan bobot timbangan. Satuan massa yang sering digunakan di Indonesia yaitu ada kilogram, ada ton, ada kuintal, ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, ada desigram, sentigram, dan miligram. Nah, Ibu mau menjelaskan nih di sini. Jadi kita bikin anak tangga seperti ini. Di sini ada kilogram, hektogram, dag, terus di sini G, DG, CG, MG. Jadi setiap dia turun satu tangga dikalikan 10. Tapi kalau dia naik satu tangga, jadi dibagi 10 ya. Jadi ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, ada desigram, sentigram, dan miligram. Oke. Kilogram. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram kalau digramkan ya. Kalau 1 hektogram sama dengan 100 gram, 1 dekagram sama dengan 10 gram, 1 gram sama dengan 1 gram, 1 desigram sama dengan 0,1 gram, 1 sentigram sama dengan 0,01 gram, 1 miligram sama dengan 0,001 gram. Nah, Ibu mau kasih contoh nih. 5, coba kalau 5 kilogram berapa gram ya? Jadi, nah kalau dari kilogram ke gram, coba dikali berapa? 1, 2, 3. Berarti 5 kilogram dikali 10 dikali 10 dikali 10 ya, teman-teman ya. Jadi sama dengan 5 dikali 1000 sama dengan 5000 gram. Pintar anak-anak Ibu ya. Nah, oke. Sekarang Ibu mau menanya lagi nih. Setelah ini udah paham ya semuanya ya tentang pengukuran berat, tentang perubahan wujud benda, tentang karya seni rupa ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Sekarang nih Ibu mau tanya tentang pengukuran berat. Apa sih itu pengukuran berat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pertanyaan dari Ibu, apa itu pengukuran berat? Betul, untuk membandingkan sesuatu massa, benda, atau berat. Pintar ya. Selanjutnya Ibu mau nanya, apa fungsi? Apa itu timbangan badan? Ayo, tadi kan udah Ibu jelaskan. Coba Ibu tanya, apa sih itu timbangan badan, teman-teman? Ya, timbangan badan adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Bisa juga berat badan anak-anak dan bisa mengukur berat badan dewasa. Pintar. Selanjutnya,
Ibu mau bertanya, apa sih itu timbangan beras atau duduk? Ya betul, timbangan beras atau timbangan duduk digunakan untuk menimbang berat beras atau barang dalam karung dan peti. Pintar. Selanjutnya, siapa yang bisa jawab? Apa itu timbangan kue? Ayo, apa itu timbangan kue? Ya betul, timbangan kue adalah alat dapur yang digunakan untuk menakar bahan makanan dan kue. Pintar anak-anak ibu. Selanjutnya, timbangan gantung atau timbangan bayi, siapa yang bisa jawab? Betul, timbangan gantung atau timbangan bayi untuk menimbang bayi, supaya kita tahu ya berat badan bayi. Selanjutnya, timbangan warung. Apa sih itu timbangan warung ya teman-teman ya? Betul, timbangan warung adalah timbangan yang terdiri atas berbagai ukuran ya. Banyak ya ukurannya, tadi ada 50 gram, ada 100 gram, ada 200, ada yang 500 gram, banyak ya teman-teman. Terakhir nih, apa itu neraca? Ya, betul, neraca itu alat untuk menimbang atau mengukur massa emas. Masya Allah, tepuk tangannya dulu dong anak ibu, semangat sekali ya hari ini. Wah, tidak Nah, setelah kita belajar, apa ada yang ingin ditanyakan ke ibu tentang pembelajaran hari ini? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham semua ya teman-teman. Selanjutnya ibu akan mengulang pertanyaan dari awal nih, dari awal kita belajar sampai tadi terakhir satuan berat ya. Coba ibu mau mengetes anak-anak ibu yang pintar, yang soleh-solehah ya teman-teman ya. Coba ibu mau tanya, apa sih contoh dari benda mencair itu? Ayo, siapa yang tahu? Iya betul. Nah, mentega yang dicairkan, mentega bisa juga ya kita cairkan di atas kompor, itu namanya menjadi mencair karena mentega itu dari benda padat menjadi cair karena dilelehkan oleh api yang panas. Pintar anak-anak ibu. Nah, setelah itu apa itu membeku teman-teman? Ayo, apa itu membeku? Iya betul, membeku itu dari proses cair ke padat. Contohnya ada air dingin atau ada air yang didinginkan di dalam kulkas, itu akan menjadi membeku ya teman-teman. Baik, mungkin sampai sini saja ya pelajaran kita hari ini. Ibu lihat anak-anak ibu hari ini semangatnya oke ya, belajarnya sangat semangat. Terima kasih anak-anak ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih banyak anak-anak sudah memperhatikan ibu mengajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.